Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur kita semua di dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini, judul renungan kita adalah Iman Mendatangkan Mujizat. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, tentu kita di dalam kehidupan kita selama ini pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Ya, mujizat itu adalah satu peristiwa yang supranatural yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Dan itu semua berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Tuhan kita tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, dan Dia melakukan mujizat pada zaman dahulu dan kemudian zaman sekarang dan yang akan datang Dia tetap akan lakukan itu. Buktinya kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, ada contoh di dalam Alkitab kita, di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Dan seperti yang saya katakan tadi, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pernah mengalami mujizat. Ya, oleh karena itu kita melihat bahwa Tuhan kita tidak berubah. Ya, kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 30 yang bunyinya demikian. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu cerita ini bagaimana Yosua memimpin umat Israel akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian setelah Musa meninggal dunia. Kepemimpinan umat Israel berada di bawah tangan daripada Yosua. Dan sesaat sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, mereka harus melewati dulu kota benteng Yeriko. Dan kita melihat bahwa kota benteng Yeriko itu adalah sangat kokoh. Seluasnya adalah kurang lebih 40.000 meter persegi. Kemudian lebarnya itu kurang lebih 10 meter tembok itu. Dan begitu kokoh, tinggi. Ya. Dan kita melihat bagaimana ada satu halangan yang begitu besar di dalam perjalanan umat Israel. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada mujizat terjadi pada saat itu karena mereka beriman. Ya, kalau kita baca cerita ini ada di dalam Yosua pasal yang ke-6. Ya, kita melihat di situ bagaimana Yosua pertama kali mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Seharusnya untuk tembok yang sebesar itu sebagai manusia tidak mungkin akan bisa dihancurkan. Tapi kita melihat Yosua melakukan ini karena dia beriman kepada Allahnya. Dan itu terjadi. Kemudian benteng kota Yeriko itu yang begitu kokoh dapat roboh. Dan peristiwanya hanya sederhana. Hanya mereka diperintahkan untuk mengelilingi kota benteng itu selama 7 hari. Dengan strategi 6 hari berkeliling setiap kali 1 kali. Dan pada hari ke-7 berkeliling 7 kali. Lalu pada akhir daripada itu, mereka diharuskan untuk bersorak-sorai dan meniup shofar, trompet. Dan di situ kuasa Allah terjadi. Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini saya dapat menyimpulkan bahwa iman dapat mendatangkan mujizat oleh karena ketaatan. Yang pertama adalah ketaatan. Kita melihat di sini di dalam ayat 2 sampai yang ke-5, pada waktu Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukan itu, yaitu mereka
akan mengelilingi tembok kota Yerikho itu sesuai dengan perintah Tuhan, dan itu mereka lakukan. Yosua lakukan bersama-sama dengan pasukan Israel, ya, dipimpin oleh imam-imam, lalu mereka berkeliling, dan itu menunjukkan satu ketaatan, sesuatu yang sebenarnya secara manusia tidak mungkin terjadi, tetapi karena mereka taat akan perintah Tuhan, ya, mujizat terjadi. Kalau kita di dalam kehidupan kita butuh mujizat Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Ya, apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus lakukan, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi, yaitu mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ke-6 sampai dengan ke-20 kita melihat bagaimana prosesi daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan dilakukan dengan tekun oleh umat Israel pada waktu itu, ya. Jadi yang kedua adalah ketekunan. Di saat mereka taat, mereka mendengar perintah Tuhan, lalu mereka melakukan itu dengan tekun, ya. Dan mereka melakukan itu, tidak terjadi apa-apa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6 tidak terjadi apa-apa, ya. Tetapi karena dengan tekun mereka melakukan itu, pada hari ke-7 bahkan mereka melakukan dengan 7 kali keliling, ya, belum terjadi apa-apa. Tetapi pada waktu Tuhan memerintahkan mereka untuk meniup trompet, bersorak-sorai, ya, kemudian tembok kota Yerikho itu runtuh, ya. Runtuhnya ke arah luar, saudara, kalau menurut catatan sejarah, ya. Dan Alkitab juga mengatakan begitu, dia runtuh, dan para umat Israel ini memanjat tembok itu, dan mereka kemudian menaklukkan kota Yerikho, ya. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat belajar secara singkat untuk kita mengalami mujizat dari Tuhan melalui iman kita. Kita harus taat kepada Tuhan. Kemudian kita harus tekun untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Berikutnya, contoh dari perjanjian baru. Kita mengingat bagaimana seorang wanita, ya, pendarahan 12 tahun. Dia begitu menderita di dalam kehidupannya. 12 tahun, saudara, pendarahan, ya. Secara manusia, ya, kalau mungkin secara ilmu kedokteran, ibu ini akan menderita sekali karena pendarahan hari lepas hari, ya. Mungkin kalau saat ini ilmu kedokteran mungkin dapat melakukan sesuatu yang dapat menolong wanita ini, mungkin, ya. Tetapi kalau kita melihat pada saat itu, wanita ini sudah berusaha juga, ya. Dikatakan di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 28, ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi dia juga sudah berobat, saudara. Kalau zaman sekarang mungkin dia sudah pergi ke dokter rumah sakit sana sini, ya, pergi ke luar negeri, mungkin pergi ke Singapura, ke Penang, ke Jepang, mungkin ke Amerika, ya, tapi tidak ada hasilnya, ya. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, ya. Orang Malaysia bilang bankrupt, bangkrut, saudara, tidak punya apa-apa lagi, ya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kita melihat keadaannya sakit, sudah habis-habisan, keadaannya makin memburuk, lalu dia tidak sembuh. Ya. Lalu di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, ini yang kita melihat, ya, sesuatu yang harus kita contoh, ya, sebagaimana di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Iman itu bisa timbul karena kita mempunyai percaya kepada Tuhan bahwa kita dapat
menikmati mujizat daripada Tuhan jika kita percaya kepada Tuhan, ya. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana kemudian wanita ini. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, ya. Bapak Ibu Saudara, iman ini timbul. Dia berharap ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan dia. Dan itu memang kita melihat sesuai dengan iman dia terjadilah kesembuhan, ya. Pada ayat-ayat berikutnya Tuhan Yesus bahkan katakan, ya, di dalam ayatnya yang ke-30, ayatnya yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita melihat di situ. Karena dia melakukan tindakan iman pada waktu dia mendengarkan, ya, bahwa Tuhan Yesus begitu banyak melakukan mujizat, timbullah imannya dia, sebagaimana tadi dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia tidak lihat, tetapi dia mengharapkan bahwa Tuhan akan menjamah dia, menyembuhkan dia. Dan pada saat dia sedang mencari Tuhan Yesus, dia melihat kerumunan orang banyak begitu, dan ini tidak memungkinkan untuk dia bisa berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus. Lalu timbul pikiran dia, dan ini adalah iman Bapak Ibu Saudara. Kalau saja aku dapat menjamah ujung jubahnya, aku akan disembuhkan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Ini menunjukkan bahwa iman yang besar, iman yang teguh, ya, dapat menjadikan mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Dan wanita ini menikmati itu. Bagaimana dia kemudian disembuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, contoh dari wanita ini membuat kita, ya, kita harus benar-benar setia mendengarkan firman Tuhan, sehingga timbul iman di dalam kehidupan kita. Lalu kita percaya Tuhan Yesus akan dapat melakukan apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Percayakan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah kita yang hidup, ya. Kita mendapat contoh pada hari ini tentang Yosua dan umat Israel pada waktu mereka meruntuhkan tembok Yeriko, itu karena mereka taat dan tekun. Kemudian wanita yang pendarahan 12 tahun ini, dia punya iman karena dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan kabar sukacita, lalu imannya timbul. Lalu dia mulai melakukan tindakan iman, yaitu mencari Yesus. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita mencari Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita, ya. Datanglah kepada Tuhan di saat-saat kita sangat membutuhkannya, karena Dia akan menjawab setiap persoalan kita. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam dekapan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.